Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultana Zabiah dengan NIM F111119101. Kali ini akan membawakan naskah Kemelut Sang Raja dengan metode dramatic reading sebagai ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Seni Drama. Raja berdiri di sudut pentas menatap kejauhan. Permaisuri kemudian perlahan keluar mendekati raja. Bagaimana sikap Kanda? Kalau kau adalah seorang permaisuri yang bijaksana, tentunya jawaban itu ada dalam dirimu. Kalau Kanda adalah seorang suami yang arif, tentunya Kanda tidak akan membiarkan istrimu dicekam oleh perasaan takut disebabkan oleh perang. Tuan tanah itu datang ke negeri ini tidak pernah kuundang. Dan aku tidak pernah memaksa mereka untuk angkat kaki sepanjang kedatangan mereka untuk bersahabat. Tetapi kalau politik kekuasaan yang mereka tanamkan, aku terpaksa akan perang. Itu sikap Kanda, semangat perjuangan yang sangat terpuji. Tetapi Kanda jangan lupa bahwa putra kita lebih senang bersahabat dengan tuan-tuan tanah itu. Dan ia rela menyaksikan tubuh rakyat disiksa, diterjang, dan gemetar ketakutan. Suara-suara rakyat dari kejauhan. Ampun tuan, ampun. Kau dengar itu Kanda? Di hadapanmu, tuan-tuan tanah itu berani berbuat lancang. Tuan tanah terkutuk. Oh Tuhan, cobaan apa namanya ini? Apakah rakyat di negeri ini banyak berbuat dosa, sehingga kutukan itu menimpa diriku selaku raja yang berkuasa di negeri ini? Tuhan dan rakyat, satu sama lain tidak ada hubungannya dengan tuan-tuan tanah itu, Kanda. Jangan kau perberat dosamu, hanya karena keputusasaanmu yang tidak mampu bertindak. Tunjukkan kepercayaan rakyat yang terpikul di pundakmu bahwa kau adalah benar-benar seorang raja dalam senang dan duka, kapan saja, di mana saja bersama rakyat. Apakah di mata rakyat aku masih layak untuk menjadi seorang pemimpin? Padahal mereka tahu bahwa malapetaka yang menyiksa batin mereka yang dilakukan oleh tuan-tuan tanah itu datangnya dari putra kandungku sendiri. Tuan tanah menunggu kedatangan ayah di balai rum. Jika dalam tempo setengah jam ayah belum juga datang, maka mereka akan membuat perhitungan. Putraku, kau bunda lahirkan bukan untuk menjadi seorang pengkhianat. Onak dan duri boleh saja menyayat sembilu, tetapi perasaan Ananda tidak boleh dihancurkan oleh siapapun. Anak macam apa kau ini? Memalukan. Ayahanda rambah hutan dan ayahanda bangun negeri ini bukan untuk berbusung dada lalu dianggap sebagai seorang pahlawan. Tetapi ayahanda lakukan itu guna melaksanakan salah satu perintah Tuhan yang mengharuskan hambanya agar banyak berbuat untuk menuju kedamaian. Tetapi kau telah merubah kodrat itu menjadi kehancuran. Tuan tanah masuk diikuti juru tulisnya. Tuanku Raja, halo, apa kabar? Itu bukan jalan terbaik buat Tuanku Raja. Gara-gara Tuanku tidak suka putra Tuanku bersahabat dengan tuan-tuan tanah, maka Tuan harus korbankan kasih sayang. Lalu kasih sayang itu Tuanku robah menjadi kebencian dan permusuhan. Tetapi
Tapi Tuhan tidak benci tapi rindu, bukan? Benci-bencilah, rindu-rindulah, serupa tapi tak sama. Hei, saya adalah penguasa di sini, dan kalian jangan seenaknya saja berleluasa menindas rakyat di sini. Anak keparat itu memang berhasil kalian pikat, tetapi beta dan rakyat tak semudah itu untuk kalian pikat. Permaisuri berlutut di hadapan putranya. Putraku, seumur hidup ibu, baru sekali inilah bunda bersujud di hadapan seorang lelaki. Hal seperti ini belum pernah ibu lakukan, walaupun dengan orang tua ibu sendiri. Tetapi demi kedamaian, demi rakyat, ini terpaksa bunda lakukan kendati dengan putra ibunda sendiri. Sadarkan engkau akan hal itu, putraku. Biarkan Ananda menentukan jalan hidup dengan cara Ananda sendiri, meniti batas-batas kehidupan dengan apa yang dapat Ananda tempuh, walaupun di antara kita harus retak. Dan bukan urusan pamanda penasehat kerajaan untuk campur tangan dengan pilihan Ananda ini. Dan jika terpaksa, di hadapan ayahanda dan ibunda, Ananda bersumpah, nyawa pamanda kerajaan rela Ananda habisi dengan sebilah keris, kendati ia adalah abang kandung ibu sendiri. Anak terkutuk, iblis sudah bersarang di dadamu, sehingga kau lupa bahwa kau telah menjadi seorang anak yang berdosa. Tuan, kenyataan sudah berubah lain sekarang. Ternyata benar dugaan saya bahwa pamanda saya, penasehat kerajaan, berhasil mempengaruhi paduka yang mulia ayahanda saya. Saya mendengar berita bahwa paman saya dan pasukannya sudah bersiap-siap untuk menghancurkan orang-orang Tuan. Oh, itu tidak boleh terjadi. Apakah dia bermimpi? Tuanku, tolong kasih tahu penasehat kerajaan. Jangan coba-coba menentang Tuan Tanah. Hulu Balang. Kepastian ada di tangan Datuk Penasehat. Sama-sama kita menunggu kepastian beliau. Ambisi dan kekuasaan kadangkala di atas segala-galanya. Hubungan darah bisa ditindas oleh nafsu serakah. Akibatnya malapetaka, berupa pertumpahan darah yang tak dapat terelakkan. Aku memang melihat seolah-olah banjir darah Datuk Penasehat membasahi negeri ini. Karena ditikam keris keponakannya sendiri, putra mahkota. Pengkhianat. Di hadapan tuan-tuan tanah itu, putra mahkota boleh berbusung dada. Tetapi ia harus ingat bahwa di belakang raja dan penasehat, ribuan rakyat siap menyergapnya. Penasehat keluar dengan tenang. Perang, 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 perang. Penasehat keluar dengan tenang. Perang! Perang? Ya, perang. Tidak ada jalan lain kecuali perang. Kalian dengar itu? Kami mendengarnya, Datuk. Lalu bagaimana sikap kalian? Datuk Penasehat memerintahkan perang, maka kami siap untuk menghunuskan pedang. Dan kau Hulu Balang, bagaimana perasaanmu jika saudara kandungmu, anakmu, keponakanmu berkhianat terhadap negerinya? Perasaan saya akan hancur, Datuk. Tetapi jeritan hati rakyat lebih saya utamakan dalam menumpas para penjahat. Kendati pun dia adalah darah daging saya sendiri. Ya, aku juga merasakan kehancuran itu. Tetapi aku adalah seorang pemimpin yang berasal dari rakyat. Maka hati nurani rakyatlah yang harus aku utamakan dalam melaksanakan tugas kepemimpinanku.
Tuan Tanah dan anak-anak buahnya kembali membuat kekacauan, penasihat. Hati-hatilah, Datuk. Mari kita hadapi mereka. Selamat malam. Apakah Tuan penasihat di negeri ini? Ya, saya. Kenapa? Bagus. Saya dengar Tuan sangat membenci kami, Tuan-tuan Tanah, dan bermaksud untuk menyingkirkan kami. Apa benar? Bukan hanya kalian, siapapun mereka, sekali lagi, siapapun mereka, walaupun dia ayah kandungku sendiri, jika ia berkhianat terhadap negeri ini, akan kuhancurkan. Apakah Tuan bermimpi? Datuk harus ingat dengan siapa Datuk berhadapan.